Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama podcast kawan Diska yang selalu berkomitmen untuk memberikan informasi seputar kesehatan yang terbaru dan terpercaya. Tentunya bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang hari kawan Diska semuanya. Nah, untuk kawan Diska semuanya, pernahkah mendengar istilah silent killer? Nah, ini julukan yang biasanya disematkan pada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan di Indonesia sendiri, angka hipertensi ini masih cenderung sangat tinggi. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bagi orang yang menderita hipertensi ini tidak menyadari bahwa dirinya terkena hipertensi. Lalu apakah hipertensi ini? Hari ini akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio kawan Diska. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Oke, apa kabarnya nih dok hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Oke, dokter mungkin bisa diperkenalkan diri dulu untuk kawan Diska semuanya. Nama saya Pandia Denis Warawinantio, bisa dipanggil Danis dari Puskesmas Demangan. Oke, sama dokter Danis hari ini kita ya dok ya. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh dokter Danis pada hari ini. Oke, hari ini akan kita bahas tentang hipertensi nih dok. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, sebenarnya apa sih hipertensi itu sendiri? Jadi hipertensi ini adalah tekanan darah yang tinggi ya. Cara mengetahuinya gimana? Jika kita ke fasilitas kesehatan atau mungkin mempunyai alat sendiri di rumah, jika tensi itu ada dua biasanya, kan kalau ditanya ada atas dan bawah. Kalau yang atas itu namanya sistol, yang bawah namanya diastol. Yang kita bilang hipertensi itu jika tensinya di atas 140 dan atau per 90. Jadi jika tensi di atas 140 per 90 dalam 3 kali pengecekan, jadi 3 kali dites selalu di atas 140 per 90 itu bisa dikatakan terkena hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi gitu ya dokter ya. Dapat dikatakan hipertensi apabila tensinya melebihi 140 gitu dok? 140 untuk yang atas, yang bawah di atas 90. Oke, jadi kalau misalkan 130 masih normal dok? 130 itu kalau kita mengatakannya prehipertensi. Oh, iya, menuju hipertensi. Ya. Jadi harus waspada gitu ya dok ya tadi ya. Oke, kemudian untuk gejala dari hipertensi ini apa aja sih dok? Oke, seperti yang tadi sempat dikatakan, hipertensi ini biasanya kita bilang silent killer ya. Ya. Jadi memang 80% dari orang yang menderita hipertensi ini tidak bergejala. Pada 20% sisanya itu bisa muncul gejala seperti biasanya lehernya kaku atau kepalanya terasa pusing, dan beberapa itu mungkin bisa merasa matanya seperti berkunang-kunang. Oke. Itu yang paling sering dirasakan di hipertensi. Oke, jadi ada yang memiliki gejala dan ada yang tidak bergejala gitu ya dokter ya. Nah, yang berbahaya nih yang sebenarnya bergejala atau enggak nih dok? Hipertensi sebenarnya kalau dibilang berbahaya, yang bergejala atau enggak, sama berbahayanya. Sama berbahayanya gitu ya. Yang pasti lebih perlu penanganan cepat biasanya yang tidak bergejala, karena kalau orang yang bergejala biasanya sudah hafal, misal lehernya sudah mulai kaku atau sudah mulai pusing, biasanya sudah tahu oh tensinya sedang tinggi. Tapi pada yang tidak bergejala ini, jika tidak melakukan cek kesehatan yang rutin, kadang kita terlewat. Jadi tensinya terlalu tinggi, yang ditakutkan ada komplikasi ke organ-organ lain. Oke, jadi hipertensi ini ada yang bergejala dan ada yang tidak gitu dokter ya. Lalu amannya nih gimana nih dok? Agar kita nih tahu apakah kita hipertensi atau tidak, itu melakukan cek itu tadi ya dokter? Iya, dilakukan cek kesehatan berkala. Oke, kemudian untuk faktor resiko hipertensi ini apa aja nih dok? Oke, jadi faktor resiko hipertensi, untuk hipertensi sendiri banyaknya di laki-laki. Wah, banyaknya di laki-laki. Kalau dulu mungkin stereotipnya karena hipertensi ini banyaknya di orang yang merokok. Orang yang merokok, terus makannya tidak teratur. Yang biasanya kan berhipertensi ini berbarengan dengan kolesterol, jadi makan gorengan atau makan banyak minyaknya. Itu kalau dulu seringnya di laki-laki, tapi untuk sekarang kan
wanita pun juga banyak terkena paparan asap juga banyak. Tapi laki-laki masih tetap menjadi faktor resiko karena pada laki-laki itu ada kromosomnya kan XY ya, kromosom Y itu, dan pada laki-laki ada kadar testosteron yang tentunya lebih tinggi pada wanita, itu salah satu yang menyebabkan bisa tingginya hipertensi. Oke, kemudian ada lagi dok? Selain laki-laki tentunya berat badan berlebih yang menandakan ada penumpukan lemak, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Yang seperti saya bilang tadi juga ada merokok, dan biasanya berbarengan dengan antara diabetes atau kolesterol, itu salah satu faktor risiko hipertensi. Oke, faktor resiko hipertensi, obesitas, kemudian gaya hidup itu adalah faktor resiko yang mungkin bisa diubah ya dok ya? Ya. Oke, kemudian kalau faktor resiko yang tidak dapat diubah mungkin ada dok? Jadi tadi ya yang bisa diubah mungkin antara merokok, gaya hidup yang aktivitas fisiknya kurang, atau konsumsi banyak garam. Yang tidak dapat diubah itu tadi faktor resiko yang laki-laki memang, lalu genetik, ada riwayat yang masih satu darah ya, jadi ayah, ibu atau kakek nenek yang menderita hipertensi itu juga sedikit banyak mempengaruhi. Oke, jadi misalkan ada keturunan yang sebelumnya menderita hipertensi juga kemungkinan besar juga akan menularkan gitu dokter? Iya, kemungkinan besar ada genetiknya yang beresiko terkena hipertensi. Sebenarnya kalau hipertensi sendiri kan tadi enggak dirasakan ya. Betul. Tapi yang genetiknya yang paling sering itu ya mungkin gangguan jantungnya kah, atau ke organ-organ lainnya yang disebabkan oleh hipertensinya itu. Oke, jadi ada faktor yang dapat diubah, dan juga ada faktor yang tidak dapat diubah itu ya dokter ya. Kalau misalkan ada yang bilang nih dok, kakek marah ini bisa menyebabkan hipertensi, sebenarnya benar apa enggak dok? Oke. Kebanyakan marah biasanya misal sedang cek kesehatan atau apa, biasanya kadang tensinya sedang tinggi, terus pasiennya bilang, oh ya saya dari tadi dok, dari pagi nih nggak dipanggil-panggil, jadinya tensinya tinggi. Bisa nggak? Bisa memang. Salah satu faktornya itu stres. Kalau stres itu akan nanti mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol yang dia nanti akan menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, jadinya tensinya akan tinggi. Oke, jadi tetap berpengaruh ya dokter. Emosi seseorang ini berpengaruh juga pada tekanan darah seseorang gitu ya dokter ya. Jadi pintar-pintarnya untuk mengelola emosi gitu untuk awak Diska semuanya. Kemudian dokter, untuk komplikasi terkait hipertensi ini sendiri adakah dok? Ada. Jadi komplikasi hipertensi itu kita biasanya mengatakannya HMOD, Hypertension Mediated Organ Damage. Jadi ada masalah di organ-organ yang disebabkan oleh hipertensi itu. Yang paling sering itu biasanya di otak. Di otak biasanya bisa terjadi stroke. Stroke itu kan ada dua macam. Ada yang perdarahan atau stroke infarct. Nah, itu keduanya bisa disebabkan oleh hipertensi. Selain dari otak, kita turun sedikit ke mata. Ke mata itu ada yang hipertensi biasanya terkena di retinanya. Di retinanya bisa pandangannya pertama kabur, terus terlihat seperti double. Jadi terlihat benda-benda itu seperti ada dua, lalu yang paling ditakutkan terjadi kebutaan. Yang paling sering juga di ginjal, terkena di ginjal, dan di vaskuler, di pembuluh darah, bisa terkena di kaki yang menyebabkan nanti kram, kakinya sering sakit seperti itu. Oke, jadi tetap ada komplikasinya gitu ya dokter ya, kalau misalkan hipertensi ini tidak segera ditangani dengan benar gitu. Untuk kawan Diska semuanya yang dirasa memiliki gejala atau memiliki resiko untuk terkena hipertensi, ini bisa melakukan cek kesehatan gitu ya dokter ya, secara rutin ke fasilitas layanan terdekat. Nah, salah satunya ini adalah dengan pencegahan hipertensi dengan cerdik gitu ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan nih dokter, cerdik ini apa sih dok gitu? Cerdik ini jadi salah satu programnya Kemenkes ya. Cerdik jadi ada 6 komponen. C yang pertama itu cek kesehatan berkala. Jadi kalau di masyarakat kan sudah banyak sebenarnya cek kesehatan, ada ILP, posyandu, lalu kalau ada keluhan bisa ke puskesmas dan fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua E itu enyahkan asap rokok. Seperti yang dibilang tadi, rokok itu salah satu penyebab utama terkena hipertensi.
Lalu cerdik CER, R itu rajin beraktivitas fisik. Jadi jika kita beraktivitas fisik, menurunkan berat badan, menjaga berat badan yang ideal, dan meningkatkan massa otot, itu juga mengurangi resiko hipertensi. Lalu D, diet sehat dan seimbang. Jadi diet itu adalah makanan yang kita konsumsi. Pada pencegahan hipertensi sebenarnya yang paling sering tadi kan karena garam. Jadi garamnya dikontrol. Yang bagus itu sebenarnya satu hari sekitar 1 sendok makan. Cuma kalau agak susah kita ya, ngukur itu kan juga susah. Dan memang di warga Indonesia sendiri biasanya makanannya kalau kurang berasa itu kurang enak nih, kurang nendang gitu dokter. Apalagi untuk kaum kita nih sukanya micin-micinan nih dok, agak sulit gitu ya. Lalu setelah D tadi ada I, istirahat yang cukup. Jadi terutama tidur yang cukup, selain dari durasi tidurnya, dari kualitas tidurnya juga. Lalu yang terakhir K, kelola stres. Jadi untuk mencegah hipertensi kita lakukan cerdik tadi, ada 6 komponen. Ada 6 komponen yang telah disebutkan oleh dokter tadi. Kita mulai bahas satu ya dokter. Cek kesehatan ini baiknya kita ceknya ini berapa bulan sekali nih dok? Oke. Jadi untuk guideline-nya sendiri ya, untuk tatanannya sendiri sebenarnya dibagi tadi yang seperti dibilang kan hipertensi itu di atas 140/90. Betul. Pada tensi yang optimal itu di antara 90 sampai 120. Itu sebenarnya perlu diulangi cek kesehatannya per 5 tahun. Jadi sebenarnya jaraknya agak lama. Per 5 tahun. Jika tensinya di antara 120/130 itu per 3 tahun. Dan di antara 130/40 itu per 1 tahun. Sebenarnya jaraknya cukup lama. Tapi tentu hipertensi ini sendiri seringnya diketahuinya secara insidental atau secara tidak ditargetkan memang untuk mau ngecek hipertensi, tapi misal sedang ada keluhan batuk atau sedang ada keluhan sakit kepala, waktu dicek ternyata tensinya tinggi. Jadi memang jika ada keluhan atau ingin konsultasi saja bisa dimanfaatkan, ada ILP, ada bisa ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, dan yang sekarang kan ada cek kesehatan gratis. Betul. Cek kesehatan gratis itu salah satu cara untuk kita bisa mendeteksi awal hipertensi. Dan selain hipertensi juga komplikasinya. Oke, jadi penting sekali ya untuk aware pada kesehatan dirinya sendiri gitu ya dokter ya. Jadi jangan sampai menunggu sakit, tapi kita juga harus datang ke fasilitas layanan terdekat atau di puskesmas atau memanfaatkan program dari pemerintah tadi, salah satunya adalah dengan cek kesehatan gratis gitu ya dokter ya. Kemudian untuk rajin aktivitas fisik tadi dokter disebutkan dokter bahwa ini juga salah satu cara untuk mencegah hipertensi gitu ya dokter ya. Nah yang baik ini sebenarnya olahraga ini dilakukan berapa menit nih dok dalam sehari atau berapa jam dalam 1 minggu gitu dok? Jadi untuk olahraga yang khususnya mencegah hipertensi itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama olahraga aerobik atau kardio. Ini untuk melatih jantungnya. Sebenarnya nggak perlu muluk-muluk, bisa jalan kaki saja, tapi jalannya itu jalan cepat. Jadi kalau mungkin beberapa ditanyakan apa sudah olahraganya apa jalan kaki. Tapi kalau jalan kakinya itu jalan santai, jadi jalannya nggak cepat, dia tidak memacu jantungnya, itu sebenarnya belum kita sebut sebagai olahraga. Oh gitu ya dokter. Yeah. Jadi kalau misalnya kita jalan sambil menggibah, sambil berdiskusi, ini berarti belum dimasukkan sebagai olahraga. Okay. Jadi jalan cepat itu berapa lama? Sehari cukup 30 menit. Sehari 30 menit tapi continue. Jadi selama 30 menit itu jalan cepat. Selain itu yang bagus sebenarnya adalah melatih otot. Melatih otot, meningkatkan massa otot itu juga salah satu yang bisa menurunkan hipertensi. Oke, jadi pemilihan olahraganya juga harus diperhatikan gitu dokter? Yeah. Kalau untuk penderita hipertensi sendiri dok, untuk olahraga ini apakah ada yang dihindari gitu dokter? Olahraga tertentu yang harus dihindari gitu? Kalau yang dihindari sendiri mungkin nanti akan masuknya ke yang tadi HMOD, hypertension mediated organ. Apakah di organ-organnya sudah ada yang terkena dampak dari hipertensi? Selain itu tentu kembali ke
pribadi masing-masing. Misal pada lansia tentunya tulangnya, otot-ototnya sudah tidak sekuat yang masih dewasa atau yang masih muda. Apakah ada yang dihindari itu tergantung kembali ke pribadi masing-masing dan apakah ada gejala-gejala lain yang terjadi. Misal jika berjalan sedikit sudah sesak, tentu tidak disarankan untuk lari atau berjalan yang cepat yang memacu jantungnya, nanti akan beresiko ke kesehatannya seperti itu. Oke, jadi harus menyadari kemampuan dirinya sendiri gitu ya dokter ya. Dan yang paling penting kalau olahraga nih, setelah olahraga jangan belok untuk beli cilok gitu ya, besti ya, jangan beli es teh jumbo gitu. Ini juga mungkin bisa meningkatkan resiko terkena hipertensi gitu dokter ya, karena harus membatasi asupan garam itu tadi. Oke. Kemudian tadi disebutkan adalah salah satu lagi adalah dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bisa diartikan istirahat kualitas tidur. Kualitas tidur yang baik ini seperti apa sih dok? Okay. Jadi tidur sendiri itu sebenarnya ada guideline-nya juga, ada yang mengatur juga. Jadi kalau dicari itu sebenarnya ada kita bilang seperti organisasi atau profesi seperti itu ya, yang membahas khusus tentang tidur. Selain tidur tadi yang penting adalah selain durasi, kualitas. Kalau durasi itu seiring dengan kita menua, seiring umur kita bertambah, durasi tidur otomatis akan berkurang. Dari yang anak kecil itu biasanya 9 sampai 14 jam, ke dewasa itu 7 sampai 10 jam, sampai nanti lansia itu biasanya cuma 7 sampai 8 jam. Jadi tergantung umur, durasi tidur yang pertama berbeda-beda. Yang kedua kualitas tidur. Kualitas tidur ini apa? Jadi kualitas tidur itu saat tidur apakah sering terbangun? Atau saat tidur mungkin beberapa pernah mengalami saat tidur tiba-tiba terbangun terus kayak kerasa sesek, bangun terus gitu. Mimpi buruk gitu dok? Mungkin bisa mimpi buruk ya, tapi itu kita nyebutnya biasanya OSA, obstructive sleep apnea. Jadi saat tidur itu nafasnya sempat terhenti. Terhentinya karena apa? Biasanya karena lidah yang jatuh ke bawah. Jadi lidahnya menutupi saluran nafas, menyebabkan saat tidur nafasnya tidak optimal sehingga pasien itu terbangun. Terbangun terasa nafasnya tersengal-sengal. Itu beberapa kualitas tidur yang perlu diperhatikan. Jika ada masalah seperti itu, bisa dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan juga. Oke, jadi kualitas tidur juga harus diperhatikan gitu ya dokter ya. Nah baiknya kalau sebelum tidur nih gimana nih dok agar kita memperoleh kualitas tidur yang baik itu tadi? Jadi ada yang namanya sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah kegiatan yang kita lakukan sebelum tidur. Biasanya yang penting adalah kebiasaan. Jadi tubuh itu otomatis akan menyesuaikan kebiasaan tidur kita. Misal kita biasa tidur jam 8, itu jika kita konsisten tidur selalu di jam 8, jam 9, itu otomatis kalau sudah menuju jam segitu sudah ngantuk. Permasalahannya adalah pada yang memiliki kegiatan shift. Misal sedang shift malam, besoknya shift pagi atau shift siang, tentu tidurnya tidak bisa dijadwalkan seperti tadi. Itu ada beberapa teknik, antaranya 10-3-2-1, itu adalah 10 tidak minum kafein, kopi-kopian 10 jam sebelum tidur. Lalu selanjutnya 3 itu tidak makan besar. Jadi makan besar maksimal 3 jam sebelum tidur. Lalu dihindari semua pekerjaan kita sudah diletakkan 2 jam sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur gadgetnya, HP-nya, misal ada yang komputernya, laptopnya dimatikan 1 jam sebelum tidur. Lalu yang terakhir 0. Jadi kalau sudah tidur itu biasanya kalau kita alarm itu ada mode snooze atau 9 menit lagi nanti bunyi lagi atau 5 menit lagi, itu kalau bisa dimatikan. Jadi jika pagi hari sudah terbangun untuk tidur, diusahakan jangan tidur lagi. Jadi sudah kita memulai aktivitas seperti itu. Oke, jadi ada cara-caranya gitu ya dokter ya. Ada yang namanya 10-3-2-1
3210. Nah, tadi yang satu ya dok, 1 jam sebelum tidur matikan semua perangkat elektronik. Ini agak sulit ya mungkin ya saat ini ya, karena kan biasanya saat hari ini tuh 1 jam sebelum tidur itu biasanya kita kebanyakan scroll TikTok. Udah ada yang sleep call mungkin dok, gitu dok. Jadi mempengaruhi kualitas tidur juga nih harus. Terganggu. Oke, padahal kualitas tidur juga mempengaruhi kesehatan seseorang gitu ya dokter ya. Diusahakan tadi tipsnya dari dokter adalah 10-3-2-1-0 gitu. Mungkin itu dokter, ada metode lain? Ada sebenarnya metode lain itu, dia sebenarnya adalah metode yang sering digunakan pada pasien yang sering panik. Itu adalah metode untuk menurunkan kepanikan. Oke. Jadi 5-4-3-2-1-5. Melihat 5 benda. Jadi saat sedang panik atau saat malam susah tidur, jadi kita lihat 5 benda. Misal di kamar ya, di ruangan itu kita lihat misal ada meja, lalu ada lampu, kita maknain. Jadi kita lihat 5 benda yang bisa kita lihat itu apa aja. Lalu yang kedua, kita fokus mendengar ke 4 suara yang bisa kita dengar. Misal ada suara hujan kah, atau ada suara jam, dan suara-suara lain itu kita maknai. Lalu yang ketiga itu yang bisa kita sentuh. Jadi misal saat tidur itu ada spraynya kah, atau ada bantalnya, kita rasakan. Lalu yang kedua tadi yang bisa kita cium. Bisa dengan aromaterapi atau dengan bau-bauan yang merilekskan. Dan yang satu terakhir adalah yang bisa kita rasa. Jadi 5-4-3-2-1 ini tadi indera yang bisa kita rasa. Tentu yang saya bilang tadi 3 jam sebelumnya kan sudah selesai makan. Jadi sebelum tidur itu ada beberapa yang menyarankan minum misal susu hangat atau air hangat, itu untuk merilekskan tubuh sehingga nanti tidurnya lebih nyaman. Seperti itu. Oke, jadi ada metode juga 5-4-3-2-1 gitu ya. Jadi intinya harus relax gitu ya dokter ya, merilekskan diri agar kita bisa memperoleh kualitas tidur yang baik gitu. Dan kuncinya juga jangan overthinking. Ya, biasanya yang overthinking ini sulit untuk tidur gitu. Jadi berpengaruh juga untuk pengelolaan stres gitu. Oke, cerdik yang harus diterapkan untuk semua kawan Diska ya, untuk menghindari dari penyakit hipertensi. Kita masuk ke fakta atau mitos nih dok ya. Untuk minum obat anti hipertensi terlalu lama menyebabkan penyakit ginjal, ini fakta atau mitos nih dok? Jadi memang banyak yang takut ya. Mungkin ada yang khawatir kalau biasanya minum obat hipertensi terlalu lama nanti bisa pengaruh ke ginjalnya. Betul. Jadi ini mitos. Mitos ya. Mitos. Jadi yang menyebabkan ada gangguan ginjal itu apa? Jika sudah terkena hipertensi tapi tidak mau minum obat. Atau jika sudah minum obat, obatnya di stop sendiri. Obatnya diminum kalau ada gejala saja. Karena obat hipertensi ini sebenarnya juga berfungsi untuk mengurangi resiko penyakit ginjal. Jadi beberapa obat hipertensi itu ada yang berguna untuk melebarkan pembuluh darah, kapiler-kapiler kecil yang berada di ginjal sehingga sirkulasinya bagus, alirannya bagus sehingga mengurangi resiko penyakit ginjal. Jadi itu mitos. Mitos gitu ya. Jadi insya Allah tidak berpengaruh pada ginjal gitu ya. Oke, kemudian nih dok, hipertensi bisa dicegah selama tidak makan makanan yang asin. Itu fakta atau mitos? Nah, gimana dok? Jawabannya fakta jika dilakukan dengan pencegahan yang lain. Tapi jika hanya mengurangi makanan asin, tapi seperti tadi masih merokok atau kegiatannya kurang, itu menjadi mitos. Jadi apakah fakta atau mitos tergantung setelah mengurangi asin apa yang dilakukan. Nah, gitu ya. Jadi tergantung apa yang dilakukan kawan Diska nih, sudah mengurangi asin tetapi juga masih terpapar asap rokok atau bahkan merokok gitu, dan gaya hidup yang lain juga tidak diterapkan dengan sehat, ini juga akan mempengaruhinya gitu. Kemudian nih dok, minum kopi meningkatkan tekanan darah, ini mitos atau fakta? Jika pertanyaannya apakah minum kopi meningkatkan tekanan darah, benar.
Tapi apakah minum kopi menyebabkan hipertensi itu mitos. Jadi dari kopi ini tentu yang tinggi adalah kadar kafeinnya. Apakah kafein meningkatkan tekanan darah? Ya, kafein meningkatkan tekanan darah terutama dalam 30 menit setelah kita meminumnya. Tapi setelah 30 menit itu tekanan darahnya tidak akan stay tinggi. Dan bahkan kalau kita minum kopi sehari 1-3 cangkir kecil, itu dalam waktu lama akan menurunkan resiko hipertensi. Dalam ada syaratnya, tapi kopinya bukan yang kopi kekinian seperti saat ini ya. Bukan di coffee shop itu ya? Coffee shop itu gula aren. Kopi gula aren. Ya, kopinya memang menurunkan hipertensi, tapi gulanya, kandungan-kandungan lainnya ya. Karena kopi selain ada kafein, itu ada kandungan lain, ada kandungan kaliumnya, ada protein-protein lain yang kandungan lainnya itu lebih besar dari kafeinnya, sehingga dia akan mengurangi resiko hipertensi. Jadi tapi kalau tensinya setelah minum kopi pasti akan tinggi. Jadi tensinya jangan segera setelah minum kopi, tapi tetap kita ikuti. Di kopi yang bagus adalah kopi yang kopi murni gitu dokter ya, kopi hitam itu dok? Ya, sebenarnya ya kopi kalau terlalu baik yang mungkin ditambah sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi yang pasti jangan terlalu banyak tambahannya daripada kadar kopinya itu. Nah gitu. Kawan Diska nih yang sering ngopi gitu ya, apalagi kopi-kopi kekinian di coffee shop, itu mungkin bisa dibatasi untuk jumlah yang dikonsumsi gitu ya dokter ya. Kemudian nih dok, untuk penderita hipertensi, jika seseorang sudah didiagnosa bahwa dia menderita hipertensi, apakah selamanya juga harus minum obat gitu dokter? Apakah obatnya harus diminum terus? Betul. Jadi obat hipertensi ini kalau kita bilang sebenarnya bukan untuk menurunkan gejalanya, bukan untuk mengurangi gejala, tapi sudah sebagai kebutuhan ya. Karena apa? Kalau kita pertama kali terdiagnosis hipertensi, misal pertama kali tensinya 140 atau prehipertensi tadi, itu pasti tidak akan langsung diberi obat. Akan diupayakan dulu bagaimana tensinya bisa turun tanpa obat. Jadi dengan tadi cerdik tadi, lalu mengurangi makanan-makanan asin, aktivitasnya dinaikkan. Jika sudah turun maka obat biasanya tidak diberikan. Karena berarti apa? Tubuh itu sudah bisa maksimal, sudah bisa optimal untuk mengurangi tensinya. Tapi jika memang sudah terdiagnosis hipertensi, maka obatnya disarankannya memang tetap diminum. Diminumnya bagaimana? Nanti tetap harus kontrol ke fasilitas kesehatan, karena dari dosisnya, lalu dari tipe obat yang kita minum itu bisa berubah, karena dari setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Gitu. Yang paling sering biasanya efek samping kalau orang minum obat hipertensi itu biasanya kakinya bengkak. Kakinya bengkak atau ada beberapa yang batuk. Betul. Jadi batuk itu memang ada beberapa obat yang memicu batuk. Jadi tidak sedang flu, tidak sedang infeksi, tapi kalau minum obat ini kok batuk terus, memang ada beberapa obat hipertensi yang dia memicu penggunanya yang menjadi batuk terus. Nanti kalau ada keluhan seperti itu gimana? Jangan di stop obatnya, silahkan datang ke fasilitas kesehatan, disampaikan keluhannya, bisa nanti obatnya apakah diganti, dosisnya dikurangi, atau ditambah suplemen yang lain untuk mencegah terjadinya efek samping itu tadi. Jadi semuanya harus sesuai dengan petunjuk dari dokter gitu ya dok ya. Mantap sekali ini apa yang telah disampaikan oleh dokter pada hari ini. Nah, mungkin untuk terakhir nih dok, yang mau disampaikan kepada kawan Diska semuanya terkait penyakit hipertensi ini apa nih dok? Jadi seperti judulnya ini tadi ya, hipertensi itu adalah silent killer. Silent killer gitu silent ya. Killer. Jadi kalau ditanya apakah menderita hipertensi, diketahuinya pasti itu kalau sudah pernah dicek tensinya. Jadi bukan dari gejalanya. Jadi agar tahunya bagaimana dan untuk mencegah komplikasi, serapkan cerdik tadi, dan jangan lupa untuk cek kesehatan berkala, karena itu adalah salah satu caranya tahu hipertensi. Jadi kalau tidak kita cek tensinya, pasti kita tidak bisa mendeteksi. Dan kalau kita bisa deteksi lebih awal, tentunya untuk mencegah komplikasi, mencegah silent killer tadi akan lebih efektif.
Oke, mantap sekali nih pesan yang disampaikan oleh dokter pada hari ini. Terima kasih dokter untuk informasi yang telah disampaikan untuk kawan Diska semuanya. Untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.